Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman para alim ulama ingkang kawula hormati, wabil khusus teman-teman yang hadis sunnah yang ramai wa mudin nawawi atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam barokah teman-teman Bapak Kepala Guru Magung Mulia ingkang kawula hormati, mugi pangapuntenipun ingkang tansah kawula hormati boten kesupen teman-teman para tamu ingkang dari para rawuh sedaya ingkang tansah kawula mulyakaken. Lan mugi monggo kita tansah ngaturaken syukur kita wonten Allah Subhanahu wa taala. Dene menapa wonten wekdal menika kita sedaya tansah pinaringan pitulungan saking ngarsane Allah Subhanahu wa taala sehingga saged makempal wonten masjid menika ingkang saperlu badhe ngawontenaken acara penetapan kepengurusan tahta masjid berpengajian. Mugi-mugi rawuh panjenengan mugi kawula menika tansah dipun catet kaliyan Allah Subhanahu wa taala, dipun catet dados amal ingkang mahmudah ingkang tansah betul saking Allah Subhanahu wa taala. Kangge salajengipun shalawatullah wassalamuhu mugi kunjung wonten kasebut junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan mugi-mugi kita sedaya sak mangke dipun dados sebabipun sangka mangke wonten kiamat pikantuk syafaat saking panjenengan. Kangge salajengipun mriki kawula nampa atas nama Takmir Masjid Babul Najah ngaturaken matur nuwun ingkang sakana-kanahipun atas rawuh panjenengan sami. Mugi-mugi atas keringanan langkah panjenengan ngrawuhi undanganipun Takmir Masjid tansah dipun catet kaliyan Allah Subhanahu wa taala dados amal ingkang mahmudah sehingga mangke wonten ing yaumul kiamat saged dipun petik wonten ing alam akhirat. Alhamdulillah. Terus kangge salajengipun monggo sami-sami kita makmuraken masjid kita menika kelantan dawuh Kanjeng Nabi ingkang boten tentu atas pemakanan sinten kemawon sing bangun masjid kaligus Allah dipun bangunaken bangunan wonten ing swargane Allah Subhanahu wa taala. Niki sedikit sekedhik kula sampaikan mawon. Terus sing bangun masjid niku kaligus Allah dipun bangunaken bangunan swarga wonten swarga. Kalau sekali barang siapa yang memakmurkan masjid, insya Allah kaligus Allah bakal dimakmurkan wonten swarga. Alhamdulillah. Mungkin kita sedaya tansah dipun makmuraken kalian Allah wonten swarga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kangge salajengipun berpilih anggen kawula utawi sarencang atas nama Takmir Masjid anggenipun nglatosi gawe nyawisi panggenan kirang-kirang panjenengan sami kawula nyuwun agungipun pangapunten ingkang sakana-kanahipun. Kentene namunipun kasane kawula aturaken awal sehingga akhir pinawaten kalampahan nyuwun pangapunten. Kawula akhiri kanthi ucapan ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga yaitu penetapan kepengurusan Masjid Babul Najah dan dilanjutkan lain-lain yang akan disampaikan oleh Romo Kiai Hafidz Subandi kepada beliau dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dumada para bapak alim ulama, sedaya pengurus pondok pesantren Hidayatullah tadi kalau hormati Bapak Kepala Tiung beserta stafnya dan seluruh pamong yang hadir di majelis ini yang saya hormati, dan seluruh pengurus takmir masjid Babun Najah yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini untuk yang kedua kalinya atas nama takmir masjid, atas nama pondok pesantren Hidayatul Muhtadin mengundang para bapak sekalian dalam rangka penetapan kepengurusan yang sekitar seminggu yang lalu telah kita bentuk, walaupun mungkin pada minggu yang lalu belum lengkap, artinya mungkin tidak bisa hadir, ada hal dan yang lain sesuatu yang sehingga tidak bisa hadir di majelis ini. Salawat salam mudah-mudahan terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Para bapak sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan ini para dewan musyawarah semua sudah menerima lembaran yang di situ nanti mungkin ada nama-nama yang tercantum di situ. Para bapak sekalian, kami segenap pengurus pondok pesantren mohon maaf karena yang jelas di awal kami mengundang dari sejumlah 64 undangan yang kami berikan. Mungkin pada penetapan kemarin tidak hadir, tapi kami dari pondok pesantren melihat dan memantau kegiatan selama kegiatan Jumat di masjid ini, sehingga kami berinisiatif untuk bersama-sama kami ajak untuk berbuat dan untuk berpikir untuk kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan masjid Babun Najah ini, sehingga kami mencantumkan nama. Mungkin ada para bapak yang tidak mengetahui atau mungkin tidak mengerti, jadi kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dalam hal ini dari keputusan Pondok Pesantren Hidayatul Muhtadin untuk membentuk dan menetapkan pada malam hari ini, sehingga dari nama-nama yang kami cantumkan di situ, para bapak sekalian, tugas dan fungsinya nanti akan kami bacakan, dan mungkin ketika yang dua kali, artinya kemarin penetapan dan sehingga sampai pada malam hari ini itu undangannya sama, artinya sama jumlahnya. Cuma pada saat malam hari ini karena statusnya penetapan, atas dasar kami izin kepada Kepala Tiung, dan Kepala Tiung juga menandatangani atas undangan tersebut, sehingga nama-nama yang hadir di majelis ini tidak semua masuk, karena kami diberikan amanah kepada Kepala Tiung untuk mengundang para bapak pamong sekaligus untuk menyaksikan dari keputusan dan sekaligus penetapan dari kepengurusan takmir masjid Babun Najah, sehingga nanti mungkin ketika nama yang pada malam hari ini mungkin tidak hadir, itu nanti juga kita putuskan bersama-sama. Artinya kita putuskan bersama-sama, kita ganti
atau kita tetapkan. Kalau kita ganti, yang jelas kami juga sifatnya kita bermusyawarah. Ketika nanti memang nama yang hadir di majelis ini yang tidak jumatan di sini, artinya ya mungkin tinggal bagaimana nanti kita keputusan dari Dewan Musyawarah sekalian. Itu yang perlu kami sampaikan. Terus di sini di dalam struktur kepengurusan Masjid Babun Najah kemarin sudah dibacakan tentang surat atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Masjid Babun Najah. Mungkin pada malam hari ini juga nanti akan kami bacakan ulang. Setelah kami bacakan ulang nama-nama, pertama kami bacakan nama-nama takmir masjid yang ada di masjid ini, kita bacakan satu persatu sehingga nanti di anggaran dasar dan rumah tangga juga kami bacakan. Setelah semuanya sudah disetujui oleh Dewan Musyawarah, maka nanti akan ditandatangani oleh Bapak Kepala TIU atas nama TIU, dan kemudian takmir masjid atas nama masjid, kemudian atas nama wakil dari pondok pesantren, dan kemudian ditandatangani atas nama jamaah atau tokoh masyarakat. Sehingga atas dasar apa yang kita bahas pada malam hari ini adalah atas dasar keputusan dan persetujuan kita bersama-sama demi untuk kepentingan jamaah dan kepentingan perjuangan di Masjid Babun Najah ini. Dalam lampiran yang telah tertulis, pertama SK atau surat keputusan. Surat keputusan pengasuh pondok pesantren Hidayatul Muhtadin nomor 43 BPHM SK 10/20/2001 tentang struktur kepengurusan takmir Masjid Jami Babun Najah tahun 2021-2023. Artinya masa jabatan takmir untuk sementara diputuskan 2 tahun. Pengasuh pondok pesantren Hidayatul Muhtadin atau atas nama pembina Masjid Jami Babun Najah Tiung Margomulyo, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Tulang Bawang Barat, menimbang bahwa telah dibentuknya kepengurusan takmir Masjid Jami Babun Najah periode 2021-2023. Mengingat hasil keputusan musyawarah pembentukan takmir Masjid Jami Babun Najah memutuskan menetapkan surat keputusan pengasuh pondok pesantren Hidayatul Muhtadin atas nama pembina Masjid Babun Najah Tiung Margomulyo, Kecamatan Batu Putih, Tulang Bawang Barat. Pertama, mengesahkan nama-nama sebagaimana tersebut pada lampiran 1 sebagai pengurus atau takmir dan petugas pelaksana kegiatan Masjid Jami Babun Najah periode ditetapkan tanggal 10 kemarin Oktober 2021 sampai dengan 10 Oktober 2023. Yang kedua, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Margomulyo 10 Oktober 2021, pengasuh BPHM atas nama Taufik Subair. Kemudian nama-nama: 1. Dewan Pembina. Dewan Pembina pengasuh pondok pesantren Hidayatul Muhtadin. Dewan Penasihat: 1. Penasihat Umum Kepala TIU Margomulyo. Pembina 2 Bapak Agus Rahmat. Kemudian Bapak Imam Nurdin, Bapak Zamzam, Bapak Asrof, Bapak Jubiran, Bapak Rohman, Bapak Kasimin, Bapak Khoye. Ini sebagai pembina, dan alhamdulillah kemarin pada tanggal berapa pembina telah mengadakan musyawarah untuk menetapkan dan sekaligus undangan yang pada malam hari ini atas dasar kesepakatan daripada pembina dan penasehat. Ketua Umum 1 Bapak Nasiruddin, yang kedua Bapak Marzuki, Bapak Urip, yang kedua Sukaryono, Bapak Sukar, kemudian yang ketiga Bapak Maksum. Pak Maksum ini mungkin dari konfirmasi, tapi insya Allah masuk di dalam ketua 3. Kemudian Sekretaris Umum 1 Bapak Nurholis, yang kedua Bapak Abdul Qadir. Bendahara Umum 1 Bapak Sugito, yang kedua Bapak Katiman, yang ketiga Bapak Nur Hakim atau Bapak Klendran,
yang ketiga Bapak Riyadi, yang keempat Bapak Sutris Pasar, kemudian yang kelima Bapak Samsul. Kemudian seksi sholat Jumat dan penyiaran hanya satu Bapak Wijiono. Peringatan hari besar Bapak Kufron, Bapak Yasir, Bapak Sanun, Bapak Nur Halim. Bagian lembaga amil zakat infak dan sodaqah Bapak Wahidul Hadi. Kemudian yang kedua Bapak Fathul Husaini, yang keempat Bapak Abrori. Seksi humas satu Jamrozi, yang kedua Edi. Kemudian yang ketiga Supardi, yang keempat Bapak Hamim Padat. Perawatan dan kebersihan dibikin dua kelompok. Kelompok A yang bernama kelompok Abu Nawas, yang B kelompok Abu Bakar. Jadi nanti dalam kinerjanya kelompok ini tidak setiap hari Jumat membersihkan, tetapi secara bergilir. Nanti hanya nama disebutkan di papan bornya atau papan giliran kerja, itu hanya disebutkan Abu Nawas saja, tidak nama-nama secara umum. Tetapi setiap kelompok itu diketuai oleh satu orang. Kelompok Abu Nawas diketuai oleh Bapak Bibit Wibisono. Kemudian anggota Imam, kemudian anggota dua Bapak Topan Hadi Prayetno, Khotim Makali, Bapak Ari, Bapak Susilo, Bapak Kozim, Bapak Suwati. Kemudian kelompok B itu dinamakan kelompok Abu Bakar. Yang pertama diketuai oleh Bapak Warsito atau garis miring Bapak Uki. Bapak Uki. Terus anggotanya Bapak Wali, Bapak Marzuki Padat, Bapak Kayin, Bapak Kayin dan Bapak Hoyin. Beda. Kemudian Bapak Bangin, terus Kusnan, Khairul, Suhadi, Gunawan, Sutriyono. Ini nanti nama-nama bisa ditambahi ketika memang setelah nanti kita musyawarahkan bersama-sama. Terus kemudian pembangunan dan pengembangan satu Bapak Misdi, Bapak Anwar, Bapak Sutris. Terus kemudian Bapak Mahfud, Bapak Sutris ini Sutris kuburan. Bapak Sutris ada dua, Sutris yang pembangunan ini Bapak Sutris kuburan. Kemudian Bapak Mahfud, Bapak Siswanto. Seksi pembangunan ini tidak harus bisa membangun atau sebagai tukang, mungkin bisa memkomando, kemudian memberikan masukan dan kemudian penataan. Tidak harus dia yang bergerak. Kemudian seksi keamanan dan ketertiban itu dari Banser. Perlengkapan elektronik dan penerangan satu Bapak Hamid Nur Hamid, terus kemudian Bapak Hamid Tohari, Bapak Insan. Seksi Imam Jumat pertama saya sendiri, kemudian nomor 2 Gus Muhammad Nawawi, nomor 3 Ustadz Wijiono, yang nomor 4 Ustadz Agus Rahman. Kemudian Khatib Jumat Ustadz Nasahuddin, Ustadz Wahidul Hadi, Ustadz Sugito, Ustadz Kufron, kemudian Ustadz Yasir. Seksi Muadzin Hamim Tohari, Abrori, Fathul Husaini, Hamim Padat, Miswanto dan Azman. Inilah seksi-seksi kepengurusan. Ini ketika nanti kurang banyak kita tambahi sesuai dengan keputusan kita pada malam hari ini. Kemudian saya bacakan anggaran dasar dan rumah tangga. Anggaran dasar dan rumah tangga ini kemarin sudah saya bacakan, akan tetapi mungkin kurang jelas, maka akan saya bacakan ulang dan kemudian nanti kita tanda tangani. Pada malam hari ini Bapak Kepala juga hadir, maka nanti bisa diwakili oleh Bapak Sekretaris Kampung. Anggaran dasar anggaran rumah tangga atau disebut dengan ADART Masjid Jami Babunajah Pondok Pesantren Hidayatul Muhtadiin Tiung Margomulyo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat. Mukadimah, sesungguhnya Allah telah mewahyukan Islam sebagai agama yang sehat, sempurna dan diridhoinya, merupakan rahmat bagi seluruh alam. Dia telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya untuk menjadi khalifahnya di muka bumi, agar memakmurkan sesuai dengan kehendaknya, untuk mencapai kebahagiaan hidup di akhirat dengan memperhatikan kebahagiaan hidup di dunia dalam tatanan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah, dengan keyakinan bahwa tujuan itu hanya dapat dicapai dengan pertolongan, taufik, hidayah, kemudian diikuti dengan usaha-usaha yang terencana
teratur, penuh bijaksana. Maka dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami sebagai umat Islam berhimpun diri dalam organisasi jamiah dengan anggaran dasar sebagai berikut. Bab 1, nama, waktu dan tempat kedudukan. Pasal 1, nama, struktur masjid bernama Takmir Masjid Babun Najah. Pasal 2, waktu dan kedudukan. Takmir ini dibentuk di Pondok Pesantren Hidayatul Mutadi Umar Bumulyo, Kecamatan Batu Putih, Tulungagung Barat pada tanggal 10 Oktober 2021 untuk waktu yang tidak ditentukan. Asas tujuan dan usaha masjid berasaskan Islam yang berpedoman kepada Ahlussunnah wal Jamaah, berafiliasi pada organisasi Nahdlatul Ulama. Jadi masjid ini pergerakannya sesuai dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Tidak diperbolehkan organisasi apapun masuk di masjid ini terkecuali hanya organisasi Nahdlatul Ulama. Jadi nanti ketika apapun ada jamaah yang masuk di luar itu, maka kita sebagai pengurus takmir masjid berhak untuk mengambil satu kebijakan dan tindakan. Pasal 8, tujuan terbinanya umat Islam yang beriman, berilmu dan beramal soleh dalam rangka mengabdi kepada Allah untuk mencapai keridhoannya. Pasal 6, usaha. A. Melakukan pembinaan terhadap jamaah. B. Membangun iklim yang kondusif untuk perkembangan nilai-nilai Islam dengan melaksanakan syiar Islam secara konsisten. C. Membangun kesadaran tanggung jawab kemasyarakatan melalui pemberdayaan masyarakat. D. Membangun ukhuwah Islamiyah. Artinya kita bangun ukhuwah Islamiyah ini adalah dalam bentuk kita tidak boleh bahasanya ya nggak boleh istilah cekcok lah bahasanya. Yang bab 3, visi misi. Pasal 7, visi menuju Islam yang kafah. Pasal 8, misi menjadikan masjid sebagai tempat untuk beribadah. B. Membina jamaah masjid Jami Babun Najah menjadi pribadi muslim yang bertakwa. C. Sekaligus memakmurkan pondok pesantren Hidayatul Mutadiin. Jadi masjid Babun Najah ini bersinergi dengan pondok. Kita memakmurkan masjid ini berarti juga harus memakmurkan pondok pesantren. D. Menuju masyarakat Islami yang sejahtera dan diridhoi Allah. Bab 4, peranan, fungsi dan tujuan. Pasal 9, peranan. Masjid Babun Najah berperan sebagai sumber daya pembinaan umat Islam. Pasal 10, fungsi. Masjid Babun Najah berfungsi sebagai alat perjuangan Islam dan umatnya. Pasal 11, tujuan. Mewujudkan nilai-nilai Islam di lingkungan pondok pesantren Hidayatul Mutadiin. B. Menjalin upaya Islamiyah di lingkungan pondok pesantren Hidayatul Mutadiin di Umar Bumulyo, Kecamatan Batu Putih, Tulungagung Barat. C. Menciptakan profesionalitas dan intelektualitas yang Islami di kalangan pondok pesantren Hidayatul Mutadiin di Umar Bumulyo dan sekitarnya, Masjid Jami Babun Najah. D. Menjadikan masjid sebagai salah satu pendukung dakwah dan pendidikan pondok pesantren Hidayatul Mutadiin. E. Terbinanya umat Islam yang beriman, berilmu dan beramal soleh dalam rangka mengabdi kepada Allah untuk mencapai keridhoannya. Bab 5, struktur perbendaharaan dan jamiah. Pasal 12, jamiah. A. Jamaah takmir Masjid Jami Babun Najah adalah jamaah Masjid Jami Babun Najah, yaitu warga muslim di lingkungan Masjid Babun Najah. B. Setiap jamaah memiliki hak dan kewajiban yang sama namun berbeda dalam fungsinya. Artinya jamaah ini memiliki hak sama. Hak sama nanti ada dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangganya. Artinya masjid ini semua jamaah punya hak yang sama, hak berbicara, hak berpendapat dan punya hak-hak yang lain. Tetapi ada yang fungsinya berbeda. Siapa itu? Adalah takmir. Itu punya fungsi yang berbeda dengan jamaah yang lain. Pasal 13, struktur takmir Masjid Babun Najah. A. Kekuasaan tertinggi dipegang oleh pembina jamaah Masjid Babun Najah. Artinya kekuasaan tertinggi dipegang oleh pondok pesantren. Kemudian B. Kepemimpinan takmir masjid dilaksanakan oleh pengurus takmir Masjid Jami Babun Najah selanjutnya dan dapat disebut sebagai pengurus. C. Kepemimpinan adalah amanah yang diemban pengurus dan diteruskan dan harus dipertanggungjawabkan kepada jamaah dalam musyawarah jamaah.
D. Ketua takmir dipilih dan dilantik oleh pembina, dipilih oleh Dewan Musyawarah dan dilantik oleh pembina. E. Untuk mengarah dan mengawasi aktivitas kepengurusan dibentuk oleh Dewan Pembina. Pasal 14. Bendahara. Kekayaan Masjid Jami Babun Raja diperoleh dari usaha-usaha sumbangan yang halal dan tidak mengikat. Artinya dalam kita mengambil apa itu sumber pendanaan dari masjid ini, boleh siapapun menyumbang, tetapi tidak ada ikatan apapun. Suatu contoh, ketika kita musim partai politik, ada orang menyumbang masjid ini, tetapi harus ada ikatan, itu tidak diperbolehkan dalam anggaran dasarnya. B. Segala keuangan dan aset yang masuk di dalam Masjid Jami Babun Raja dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan dan kemakmuran pengurus serta kemakmuran Masjid Jami Babun Raja. Artinya sumber dana yang masuk di masjid ini tidak hanya untuk membangun masjid, tidak hanya untuk pembelian alat masjid, tetapi mungkin ketika nanti di akhir bulan Ramadan terjadi masjid ini punya kas dan ada aset yang masuk, bisa untuk memberikan suatu contoh semacam satu tanda jasa kepada muadzin atau mungkin kepada imam atau mungkin kepada seluruh pengurus. Artinya tidak hanya untuk membangun fisik daripada masjid ini. Ini kemarin sudah disepakati bersama. Kemudian bab 4, perubahan anggaran dasar dan pembubaran takmir Masjid Babun Raja. Pasal 15, perubahan anggaran dasar. Perubahan dan penjelasan anggaran dasar Masjid Babun Raja hanya dapat dilakukan oleh pembina dan jamaah. Artinya pembubaran ini boleh dibubarkan sewaktu-waktu, tetapi atas dasar kesepakatan bersama-sama. Pasal 16, pembubaran struktur kepengurusan Masjid Jami Babun Raja. A. Pembubaran struktur takmir Masjid Babun Raja dapat dilakukan oleh musyawarah jamaah. Pembubaran struktur takmir Masjid Babun Raja dapat dilakukan dalam jangka waktu 2 tahun sekali. Jadi kepengurusan ini nanti pada 2023 bulan 10 itu bubar. Artinya bubar itu dibentuk kembali. Bab 4, pasal 17, aturan tambahan hal yang belum diatur dalam anggaran dasar takmir Masjid Babun Raja dibuat dalam peraturan atau ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar. Pasal 18, untuk pertama kali anggaran dasar takmir Masjid Babun Raja ini ditetapkan dan disahkan oleh pembina Masjid Babun Raja pada tanggal 10 Oktober 2021. Ditetapkan di Tiung Margomulyo pada tanggal 10 Oktober 2021 Masehi atau 3 Rabiul Awal 1443 Hijriah menurut Jami Babun Raja. Lampiran kedua, anggaran rumah tangga atau disebut dengan ART. Bab 1, jamaah. Pasal 1, status jamaah. Jamaah Masjid Babun Raja terdiri dari jamaah biasa, ialah warga yang mengikuti kegiatan di Masjid Jami Babun Raja. 2, jamaah kehormatan, ialah jamaah yang diangkat oleh jamaah serta pembina atas dasar kebijakan tertentu. Pasal 2, hak jamaah. 1, jamaah berhak mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh takmir Masjid Jami Babun Raja. B, jamaah berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul, saran atau pertanyaan baik secara lisan atau tulisan kepada takmir masjid. Jadi jenengan berhak bertanya ketika umpamanya nanti di kemudian hari masjid ini punya kas dan kemudian tidak ada laporan, maka para takmir atau mungkin jamaah berhak untuk bertanya langsung kepada yang bersangkutan buat kenamuk gembremeng tengguri. Kemudian jamaah berhak mengikuti musyawarah dan punya hak suara, hak bicara dan hak pilih dan dipilih. Pasal 3, kewajiban jamaah menjaga nama baik Masjid Jami Babun Raja dan pondok pesantren Hidayatul Muttaqin dan jamaahnya, berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan takmir masjid dan pondok pesantren Hidayatul Muttaqin. C, mentaati peraturan yang berlaku yang telah disepakati bersama. Musyawarah. Pasal 4, musyawarah takmir. Musyawarah bulanan diadakan 3 bulan sekali. Jadi setiap 3 bulan sekali, pada hari ini terhitung mulai hari ini, nanti kemudian 3 bulan berikutnya kita adakan pertemuan musyawarah tentang kegiatan-kegiatan dan apa yang perlu kita bahas untuk kedepannya. Terus B,
pembelanjaan keperluan masjid Jami Bangunaja harus melalui kesepakatan musyawarah takmir dan disetujui jamaah. Kemarin ini ada revisi, artinya ada perubahan selama yang pembelanjaan itu yang sifatnya besar dan sifatnya harus melalui musyawarah. Suatu contoh, ketika kalau kita cuma mau beli keset, kalau mau ada pembenahan masalah mesin, itu mungkin tidak musyawarah. Artinya itu sesuai dengan apa yang diperlukan pada waktu itu. Jadi nanti 3 bulan berikutnya atau mungkin setiap Jumat nanti akan dilaporkan pembelanjaan itu oleh bendahara. Kemudian D, musyawarah tahunan dilaksanakan setahun sekali dan sekaligus melaporkan hasil kinerja selama 1 tahun sekali. Jadi selain 3 bulan sekali, maka 1 tahun itu ada surat pertanggungjawaban selama kinerja 1 tahun dan kemudian surat pertanggungjawaban kinerja selama 2 tahun di masa akhir jabatan. Hasil pertama, pasal 5 peserta musyawarah.